Jadi hidup ini adalah penjiwaan. Makanya Allah berbicara tentang nggak tahu kenapa kok jiwaku sempit. Karena selama ini Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Orang-orang yang gelisah, mereka mencari tempat-tempat yang nyaman, di hotel-hotel mewah, gelisah. Masuk ke ruang-ruang diskotik yang di dalamnya dihantam dengan lagu-lagu yang bergibiar, lampu-lampu yang gelap-gelip supaya hancur itu jiwa karena sudah bingung. Dia sudah bingung, nggak tahu kenapa kok jiwaku sempit. Karena selama ini tidak pernah menjiwai. Akhirnya lari ke pantai-pantai. Pantai yang luas, gelombang yang indah, terasa sempit. Akhirnya telanjang di pantai. Di pantai telanjang itu pun gelisah, bingung. Akhirnya mabok. Mabok pun bingung, gelisah. Akhirnya bunuh diri. Itulah orang-orang yang tidak pernah menjiwai. Jadi hidup ini adalah penjiwaan. Makanya Allah berbicara tentang hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat penampilan kalian. Seseorang mungkin ada yang buta, seseorang mungkin ada yang pincang, seseorang mungkin ada yang kurang. Allah tidak melihat itu. Tapi Allah lihat adalah kesempurnaan hati kita. Karena keindahan hidup di hati, bukan di tempat. Masih kurang indah apa pesantren kita, Masya Allah, di atas gunung, memandang alam semesta, di tempat yang luas. Kalau di pesantren seperti itu masih kurang nyaman, keterlaluan. Masih mencari seperti apa tempat itu. Sekalipun diam di mana saja, dia pasti akan gelisah. Karena memang jiwanya sempit. Tapi kalau jiwanya terbuka, jiwanya lapang, kata Allah apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu Muhammad? Makanya para nabi lapang jiwanya. Sekalipun dibakar dalam api, tenang. Itulah Nabi Ibrahim AS. Sekalipun disembelih Nabi Ismail, tenang. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Silahkan ayah, tenang. Kenapa? Karena lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hatinya, sekalipun dia di tempat yang nyaman, semua tersedia, tidak ada penyiksaan, tidak ada ancaman, dia gelisah, dia ketakutan. Kenapa? Karena jiwanya sempit. Banyak orang hafal Quran, jiwanya sempit, gelisah, gak nyaman di mana-mana, karena hatinya sempit. Tapi kalau hatinya lapang, dia akan tenang. Allah bekali Nabi bukan dengan rumah mewah. Allah bekali Nabi bukan dengan harta yang banyak. Allah bekali Nabi bukan dengan pasukan yang banyak. Enggak. Allah bekali Nabi bukan dengan kerajaan. Enggak. Allah bekali Nabi dengan satu. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu Muhammad? Maka sekalipun di kota Mekah dibantai, disiksa, dipersulit, diboikot, makan daun-daunan, Nabi tetap lapang dada. Nabi tetap berjuang menjadi Nabi. Nabi tidak mengatakan, ya Allah aku berhenti jadi Nabi, nggak kuat. Enggak. Ini perhatikan. Di tempat yang nyaman, indah, semua tersedia, menghafal Quran, nggak kerasan, maka sekalipun diam di mana-mana tidak akan pernah kerasan. Kenapa? Karena jiwanya sempit. Masalahnya bukan di tempat, masalahnya adalah di hati kita, dalam jiwa kita. Ketika jiwa lapang, bersih, kata Allah, sudah semua jadi aman. Rumah Nabi hanya 4 meter persegi. Rumah Nabi. Nabi tidak tidur di atas karpet.
Nabi tidur di atas sehelai tikar. Ketika bangun tidur ada bekas tikar di pelipis Nabi. Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasul, engkau lebih berhak dari Raja Fulan, Sultan Fulan untuk menikmati kasur yang empuk, wahai Rasul. Engkau Nabi Allah yang punya langit dan bumi. Masa engkau tidur di atas tikar, wahai Rasul?" Apa jawaban Nabi? "Mali walid dunia." Tahukah kamu, hubunganku dengan dunia ini illa karajulin yadhillu tahta syajarah tsumma tarakaha. Gak usah dipermasalahkan soal bekas tikar di sini. Gak usah dipermasalahkan tentang sakitku, tubuhku di atas perbaringan tikar ini tanpa bantal. Gak apa-apa. Perumpamaanku dengan dunia ini hanya seperti seorang berteduh di bawah pohon. Summa tarakaha, setelah itu dia pergi. Pohonnya gak dibawa. Coba siapa yang berteduh di bawah pohon, pohonnya dibawa? Siapa? Ada? Dia berteduh di bawah pohon, pohonnya dibawa setelah itu. Ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya jangan membesar-besarkan urusan dunia. Dunia dibesar-besarkan, mati. Raja Fulan hartanya banyak, mati. Konglomerat Fulan perusahaannya banyak, mati. Jadi persoalan dunia ini jangan dibesar-besarkan. Mau diam di mana saja tetap tabah, lapang dada. Hidup adalah perjuangan. Jangan cari nyamannya. Jangan cari nyaman. Oh, di sini nggak nyaman, Pak Ustadz. Kenapa? Jauh dari orang tua, Pak Ustadz. Memang kamu akan terus sama orang tua? Enggak, orang tua juga akan mati juga sama. Terus ketika orang tua mati, kamu ikut ke kuburan? Ya enggak lah. Jadi hidup itu harus niat berjuang, bukan niat nempel ke orang tua melulu. Memang orang tua Tuhan, orang tua bukan Tuhan. Dia juga akan meninggal dunia. Jauh gak apa-apa, sabar. Sekolah, kuliah, belajar, berjuang. Kita akan berpisah dengan mereka semua. Nah, itulah dia yang namanya perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.